Selamat datang di lembar sejarah. Coba bayangkan, sebuah dunia tanpa teknologi, tanpa perlindungan modern, hanya kekuatan tubuh, insting, dan alam yang liar. Di sanalah manusia purba menjalani hidup, menghadapi segala tantangan dengan fisik dan ketahanan yang mungkin sulit kita pahami sekarang. Tapi benarkah mereka lebih kuat daripada kita? Ataukah ini hanya anggapan yang terlihat dari fosil dan peninggalan mereka? Mari kita selami salah satu misteri terbesar sejarah umat manusia. Sejumlah temuan arkeologi dari spesies seperti Neanderthal menunjukkan kerangka tubuh yang lebih padat, tulang yang lebih tebal, serta titik perlekatan otot yang besar. Dipercaya bahwa karakteristik fisik ini mendukung gaya hidup yang sangat menuntut ketahanan, seperti berburu hewan besar, menghadapi cuaca ekstrem, dan bertahan dari ancaman predator. Beberapa rekonstruksi biomekanik memperkirakan bahwa mereka memiliki massa otot lebih besar dibanding manusia modern rata-rata saat ini, meski data langsungnya masih terbatas. Namun menariknya, tidak semua manusia purba memiliki bentuk tubuh yang sama. Sebagian ahli berpendapat bahwa Homo erectus, misalnya, mungkin berevolusi dengan postur tubuh yang lebih ramping dan efisien untuk mobilitas jarak jauh di lingkungan savana. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu berarti kekar, tetapi juga tentang efisiensi dan daya tangkap terhadap lingkungan. Kekuatan sejati seringkali tidak hanya diukur dari ukuran otot, tetapi dari sejauh mana sebuah spesies mampu bertahan di dunia yang keras dan tak kenal ampun. Kekuatan manusia purba tidak hanya terletak pada tubuh mereka. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, seperti membuat alat dari batu, membaca tanda-tanda alam, serta menguasai teknik berburu secara berkelompok. Kemampuan semacam itu dalam konteks zamannya dapat dikatakan sebagai bentuk kecerdasan praktis yang sangat maju. Dalam situasi yang penuh bahaya, kerjasama dan komunikasi sederhana bisa menentukan apakah sebuah kelompok bertahan atau punah. Mereka hidup berdampingan dengan api, dengan alam, dan dengan rasa takut yang mungkin justru membuat mereka semakin tangguh. Namun, jika kita bandingkan dengan manusia modern, tubuh kita justru berevolusi ke arah yang berbeda. Otot mungkin tak sekstra dulu, tetapi sistem saraf, kemampuan kognitif, serta koordinasi sosial kita jauh lebih kompleks. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa manusia modern tidak lagi bergantung pada kekuatan fisik semata, melainkan pada kemampuan berpikir, berinovasi, dan berkolaborasi. Meski sebagian lain mengingatkan bahwa kekuatan tubuh tetap berperan penting dalam bertahan hidup hingga kini. Teknologi yang kita ciptakan bukan hanya menggantikan kekuatan otot, tetapi memperluas batas kemampuan manusia itu sendiri. Lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan, siapa yang lebih kuat? Belum ada bukti ilmiah yang pasti untuk menyatakan satu pihak lebih unggul secara mutlak. Yang ada adalah perbedaan strategi bertahan. Manusia purba mengandalkan kekuatan alamiah dan fisik yang prima, sementara manusia modern mengandalkan pengetahuan, kreativitas, dan organisasi sosial. Dua bentuk kekuatan yang sama berharganya, hanya berbeda arah dalam perjalanan evolusi. Bahkan, ada misteri lain yang masih menjadi perdebatan. Mengapa manusia purba seperti Neanderthal akhirnya punah, sementara leluhur manusia modern bertahan? Sejumlah catatan genetik menunjukkan bahwa perubahan iklim, persaingan sumber daya, serta kemungkinan meleburnya garis keturunan mungkin menjadi penyebabnya. Beberapa penelitian bahkan menemukan jejak DNA Neanderthal di dalam tubuh manusia modern, menandakan bahwa mereka tidak benar-benar hilang. Sebagian kecil dari mereka tetap hidup di dalam diri kita. Namun, sejauh ini para ahli masih meneliti seberapa besar peran kemampuan kognitif, bahasa, dan kerja sama sosial dalam menentukan siapa yang akhirnya bertahan. Pada akhirnya pertanyaan, apakah manusia purba lebih kuat dari kita? Mungkin tidak lagi relevan untuk dijawab dengan hitam putih. Mereka kuat dengan caranya, kita kuat dengan cara kita. Masing-masing berevolusi sesuai tuntutan zaman dan lingkungannya. Kekuatan sejati manusia tidak hanya soal otot, tapi tentang bagaimana kita belajar, beradaptasi, dan menciptakan alat untuk menaklukkan keterbatasan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa masa lalu masih menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, dan barangkali justru disitulah letak pesonanya.